Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Malvalena dengan NIM F3401221040. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan desain sistem smart packaging pendeteksi kualitas lauk nasi jamblang berbasis IoT, di mana dosen pengampu dari mata kuliah ADSPA ini yaitu dari Prof. Dr. Engineering Insinyur Taufik Jatna MSI. Pada penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem monitoring dari kualitas lauk nasi jamblang secara real time menggunakan teknologi IoT dan machine learning untuk membantu menjaga keamanan pangan saat selama penyimpanan dan juga distribusi, di mana dari latar belakangnya sendiri, nasi jamblang sendiri merupakan makanan khas dari Cirebon yang memiliki potensi pasar yang luas. Namun, salah satu tantangan dari nasi jamblang ini adalah dari distribusinya, di mana umur simpan lauk yang relatif pendek. Selama proses distribusi ini, kualitas lauk dapat menurun akibat perubahan dari suhu, kelembapan, dan juga aktivitas mikroba yang membentuk gas dari hasil pembusukan ini. Saat ini pemantauan dari kualitas produk sendiri masih dilakukan secara manual berdasarkan dari pengamatan visual, aroma, dan juga dari pengalaman dari penjual tersebut. Di mana cara tersebut memiliki keterbatasan yang bersifat subjektif dan juga tidak dapat memantau kondisi produk secara terus-menerus selama distribusi, sehingga penelitian ini mengusulkan sistem smart packaging berbasis sensor dan IoT yang mampu memonitor dari kondisi produk secara real time serta memprediksi dari tingkat keamanan lauk selama distribusi. Di mana urgensi penelitian ini yang pasti produk itu tidak pasti itu kualitasnya selama distribusi, dan juga adanya perlu monitoring secara real time baik dari suhu, kelembapan, gas, dan juga pH, dan juga klasifikasi kualitas dengan machine learning, apakah produk tersebut lauk nasi jamblang ini aman, warning, atau juga rusak, sehingga sistem ini mampu membantu dari mitra pelaku usaha yang mampu mengambil keputusan cepat untuk lebih efisien gitu dari kualitas produk tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada analisa PICOS, yaitu yang pertama population, yang menjadi sasarannya sendiri adalah pemilik UMKM nasi jamblang, pekerja produksinya, dan juga konsumen yang ingin membeli dari luar kota. Kemudian interventionnya sendiri berupa penggunaan sensor suhu, RH, gas, ESP32, dan juga dashboard, monitoring, dan juga machine learning untuk memprediksi dari keamanan lauk sendiri. Sebagai pembanding, comparisonnya sendiri itu digunakan di mana saat ini kemasan konvensional yang belum memiliki sistem monitoring dan masih hanya mengandalkan penilaian manual baik dari bau, tekstur, dan juga dari pengalaman penjual sendiri. Outcome yang diharapkan di mana penurunannya waste food gitu, kemudian peningkatan dari keamanan pangannya juga, dan juga pasar yang meluas. Dan berdasarkan analisis tersebut, di mana perlu adanya study design, di mana ada studi literatur, desain sistem, dan juga simulasinya, dan nantinya akan dievaluasi hasilnya. Berdasarkan analisis tersebut, di mana terdapat 3 research questions. Yang pertama, bagaimana kondisi real time lauk nasi jamblang selama proses distribusi berdasarkan parameter sensor suhu, kelembapan, RH, dan juga gas serta pH. Yang kedua, bagaimana model machine learning dapat memprediksi status keamanan lauk nasi jamblang menjadi 3 kategori, yaitu aman, warning, dan juga rusak. Yang ketiga, di mana bagaimana akurasi dari modelnya dalam mendeteksi status keamanan lauk nasi jamblang berdasarkan metrik evaluasi dari akurasinya, presisi, recall, dan juga F1 score-nya. Di mana tujuan utama dari penelitian ini adalah mengembangkan sistem monitoring dan juga prediksi berbasis sensor IoT dan machine learning
untuk mengetahui status keamanan dari lauk nasi jamblang selama distribusi, apakah aman, warning, atau rusak. Selanjutnya, metodologi di mana diawali dengan mengumpulkan dari studi literatur, kemudian analisis kebutuhan dari sistemnya, desain arsitektur fungsionalnya, kemudian arsitektur logikal dan juga fisikal, kemudian dilakukan simulasi dan juga evaluasi hasil. Pada tahap requirement engineering terdapat kebutuhan fungsional dan non fungsional, di mana kebutuhan fungsional ini meliputi kemampuan dari membaca suhu, RH, gas, dan juga pH secara real time, menghitung dari sisa umur simpan apakah untuk menampilkan status produk itu bisa, kemudian mengirimkan data ke cloud, serta memberikan notifikasi ketika kualitas produk ini sudah menurun. Dan sedangkan pada kebutuhan non fungsionalnya, di mana kecepatan pembaruan ini pembaruan data maksimal itu 5 detik setelah pembacaan, stabilitas sistem yang 24 jam tanpa gangguan, dashboard yang mudah dipahami oleh penggunanya, kemudian sistem ini mampu reconnect secara otomatis saat Wi-Fi terputus, dan juga serta kemudahan dari pengembangan untuk penambahan sensor atau fitur baru. Nah, berikut merupakan arsitektur dari fungsional atau BDD-nya. Slide ini secara umum terdiri dari 5 subsistem utama. Pertama ini ada sensing subsystem yang berisi mesin prediksi random forest untuk menganalisis kondisi produk yang bertugas membaca dari data sensor suhu, kelembapan, dan juga gas. Yang kedua di mana analisis subsistem, di mana yang berisi mesin prediksi dari random forest ini untuk menganalisis kondisi dari produknya. Yang ketiga itu ada communication system yang menggunakan Wi-Fi untuk mengirimkan data. Yang keempat itu data management untuk menyimpan data ke cloud database. Dan yang terakhir itu ada monitoring interface system, di mana menampilkan dari hasil monitoring ini yang akan ditampilkan ke dashboard dan juga LED. Alur ini memungkinkan data sensor ini dapat diproses secara otomatis hingga menghasilkan informasi kualitas produk yang dapat langsung dilihat oleh penggunanya. Nah, berikut merupakan use case diagram, di mana terdapat beberapa aktor utama, di mana yang pertama itu operator produksi untuk bertugas memasukkan data produk, memulai monitoring dan juga memantau hasilnya. Kemudian quality control untuk memeriksa kualitas produknya berdasarkan data yang ditampilkan di sistem database atau cloud sendiri berfungsi menyimpan seluruh data monitoring. Sistem monitoring IoT bertugas mengumpulkan data sensor, memprosesnya menggunakan machine learning untuk mengklasifikasi dari kualitas produknya dan memberikan notifikasi apakah produk ini aman atau tidak, sehingga setiap pengguna ini dapat memperoleh informasi dari kualitas produk secara cepat dan juga akurat. Nah, berikut arsitektur logikal atau IBD-nya. Terlihat ada hubungan antar komponen sistem. Nah, sensor suhu, kelembapan, dan juga gas mengirimkan data ke controller modul yaitu ESP32. Data tersebut kemudian diproses oleh modul prediksi pada random forest untuk menghasilkan prediksi dari status produk dan juga mengestimasi apakah lauk ini aman atau tidak. Selanjutnya, data disimpan ke database ditampilkan pada dashboard monitoring sehingga pengguna dapat melihat kondisi dari produk secara real time. Berikut arsitektur fisikalnya, di mana implementasi perangkat keras yang akan digunakan, di mana objek yang dipantau itu ada lauk nasi jamblang seperti lauk balakutak dan juga sambal goreng hati. Kemasan yang digunakan itu sendiri ada kemasan food grade yaitu nilon atau PE, kemudian di vacuum sealing,
dan juga disterilisasi, kemudian disimpan di pendinginan dan nantinya akan didistribusi dan juga penyimpanan, dimana kondisi ideal penyimpanan sendiri itu suhunya 15-25 derajat Celcius dan RH 50-80%, gas amonia itu di bawah 10 ppm dan pH produk itu 5-7. Nah, kemasan ini dilengkapi dari sensor suhu, kelembapan, gas, dan juga pH. Kemudian akan dikontroler oleh mikrokontroller ESP32 dan nantinya akan ditampilkan datanya di layar OLED. Kemudian koneksi penyimpanan data terkoneksi WiFi dan akan masuk ke database yang nantinya keluar di monitoring pada web page secara real time. Nah, berikut activity diagramnya menjelaskan alur kerja sistem di mana proses dimulai ketika pengguna ini memasukkan lauk ke dalam kemasan, kemudian mengaktifkan sistem monitoring. Nah, sensor kemudian ini akan membaca nilai suhu, RH, gas NH3 dan juga pH. Secara berkala data ini nanti akan dikirim ke ESP32 dan diproses menggunakan model machine learning. Sistem ini kemudian mengklasifikasi produk, apakah produk ini aman, warning atau sudah rusak. Jika produk ini masih aman, berarti monitoring akan berlanjut, di mana data yang tersimpan di cloud database ini akan menampilkan data secara real time kembali dari grafiknya, kemudian akan menampilkan prediksi umur simpan dari produknya dan melihat riwayat dari data-datanya. Nah, dari data ini akan tersampaikan informasi ke pengguna melalui dashboard atau QR code dan nanti terlihat monitoringnya selesai. Jika produk tidak aman, maka kualitasnya menurun dan sistem akan memberikan peringatan berupa waspada atau alarm itu yang tidak layak ke operator, QC dan juga konsumen. Nah, berikut literatur studi literatur pada sebelum-sebelumnya. Nah, tahap studi literatur ini dilakukan sebagai kajian penelitian terdahulu terkait machine learning pada produk komoditas fresh food, pizza, kurma, seafood, daging sapi dan juga makanan siap saji. Nah, selain itu terdapat penelitian yang memperoleh akurasi hingga lebih dari 90%, di mana dari seluruh literatur ini yang relevan itu yang direkomendasikan itu dari Wunderlich et al 2023 dengan machine learning random forest, karena kombinasi dari sensor gas dan juga machine learning itu cocok untuk memprediksi dari umur simpan lauk nasi jamblang, karena prediksi kerusakan produk ini yang akurat. Nah, machine learning random forest sendiri itu memprediksi status keamanan dari produk dan sisa umur simpan. Tujuan utama dari penggunaan machine learning ini di mana mempelajari hubungan antar parameter sensor di dalam kemasan ini dengan melihat perubahan kualitas lauk nasi jamblang selama penyimpanan untuk memprediksi status keamanan dan sisa umur simpan produk secara real time. Input yang digunakan meliputi suhu, RH, gas amonia, pH, waktu penyimpanan, dan juga jenis lauknya yaitu balakutak dan juga sambal goreng hati, yaitu jenis lauk ini yang paling bestseller biasanya di nasi jamblang sendiri. Output yang dihasilkan sendiri itu ada status dari produk dalam 3 kategori, yaitu aman, warning, dan juga rusak. Kemudian warning system dan juga dashboard monitoring secara real time. Kemudian random forest sendiri dipilih karena mampu menangani hubungan nonlinear antar parameter terhadap noise sensor, juga mampu memproses banyak variabel sekaligus serta memiliki akurasi yang tinggi. Untuk data numerik. Selain itu, random forest juga cocok untuk diterapkan di sistem IoT yang membutuhkan prediksi secara real time. Nah, berikut
merupakan data-data di mana datanya sendiri dataset machine learning itu sendiri dari dummy yang kolomnya tersendiri ada timestamp, produk, dan juga harinya, suhu, RH, gas, pH, sisa umur simpan, dan juga status keamanan produknya. Nah, sebelum digunakan untuk pelatihan model, data ini terlebih dahulu dinormalisasikan agar seluruh parameter ini memiliki skala yang seragam. Grafik distribusi status produk ini menunjukkan jumlah data pada kategori aman, warning, dan juga relatif dan juga rusak ini relatif seimbang gitu, sehingga mengurangi potensi bias dari modelnya. Sedangkan distribusi pH menunjukkan bahwa produk yang aman ini cenderung memiliki nilai pH yang lebih tinggi, sementara produk yang rusak ini memiliki pH yang lebih rendah akibat adanya aktivitas mikroorganisme selama penyimpanan yang menyebabkan kualitas produk ini menurun. Nah, slide ini merupakan adanya hubungan antara parameter sensor. Terlihat bahwa semakin lama waktu penyimpanan, konsentrasi gas NH3 ini akan semakin meningkat akibat adanya aktivitas mikroba dan juga degradasi dari protein. Sebaliknya, nilai pH cenderung menurun seiring penurunan kualitas produk. Grafik juga menunjukkan bahwa suhu yang lebih tinggi mempercepat pembentukan gas NH3. Hubungan ini menunjukkan bahwa kombinasi parameter dari suhu, gas, dan juga pH dapat digunakan sebagai indikator yang baik dalam menentukan kualitas lauk selama penyimpanan. Nah, dari tahap evaluasi model dilakukan analisis menggunakan confusion matrix dan juga cross validation dan feature importance random forest. Berdasarkan confusion matrix random forest sendiri, ini seluruh data pada kategori aman, warning, dan juga rusak berhasil diklasifikasi dengan benar. Cross validation juga menunjukkan tingkat akurasinya sendiri tinggi dan konsisten di setiap pengujian. Namun perlu diperhatikan bahwa karena dataset yang digunakan ini masih berupa data dummy simulasi, performa ini belum tentu merepresentasikan kondisi nyata di lapangan. Namun feature importance-nya sendiri dari parameter yang paling berpengaruh ini adalah kualitas produk. Dari kualitas produk itu adalah dari harinya atau lama penyimpanan, kemudian dari pH baru ke gas, dari gas amonianya, sehingga hari ini yang paling berpengaruh terhadap kualitas produk. Sedangkan RH dan juga suhu itu tetap berpengaruh, namun kontribusinya lebih kecil dibandingkan parameter lainnya. Selanjutnya, slide ini menunjukkan contoh hasil monitoring di berbagai kondisi produk, di mana sistem mampu membedakan produk yang masih aman mulai mengalami penurunan dan juga produk yang sudah rusak, di mana informasi yang ditampilkan meliputi nilai dari sensor dan juga status keamanannya, serta estimasi dari apakah produk ini layak untuk dikonsumsi. Sehingga adanya informasi tersebut, pengguna sendiri mampu mengambil keputusan lebih cepat terkait distribusi maupun penjualan dari produk. Nah, berikut merupakan monitoring real time. Grafik monitoring ini menunjukkan parameter sensor terhadap waktu. Nilai suhu sendiri relatif stabil, sementara gas dari amonia ini dan juga pH mengalami fluktuasi yang mencerminkan bahwa perubahan kualitas produk ini selama penyimpanan, dan data ini akan dikirim secara kontinu ke dashboard sehingga pengguna ini dapat memantau kondisi dari produk tanpa harus membuka atau mencicipi produknya secara langsung. Nah, berikut merupakan dashboardnya yang dimana antarmuka utama yang nantinya pengguna untuk memonitor kondisi produk.
Dashboard sendiri menampilkan status setiap produk dari balakotak dan juga sambal goreng hati, nilai sensor real time, grafik dari tren parameter, dan juga distribusi status produknya dan notifikasi dari peringatannya apakah masih aman atau sudah mulai rusak. Warna hijau sendiri menunjukkan kondisi aman, kuning itu menunjukkan mulai rusak dari produknya, dan merah itu tandanya sudah tidak layak konsumsi atau sudah rusak total. Melalui dashboard ini, pengguna dapat mengetahui dari kondisi produknya secara cepat dan mengambil tindakan gitu sebelum terjadinya keamanan pangan yang gagal. Nah, kesimpulannya sendiri, di mana berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, sistem smart packaging berbasis IoT ini dan juga Random Forest mampu melakukan monitoring kualitas lauk nasi jamblang secara real time menggunakan parameter suhu, RH, gas, amonia, pH, dan juga dari hari penyimpanannya. Dari model Random Forest ini mampu mengklasifikasikan kondisi produk apakah dalam keadaan kategori aman, warning, atau sudah rusak dengan performa yang baik. Parameter yang paling berpengaruh sendiri adalah lama penyimpanan, pH, dan juga gas amonia. Integrasi dari sensor IoT, dashboard, monitoring, dan juga machine learning ini mampu mendeteksi dini dari penurunan mutu lauk nasi jamblang dengan memberi peringatan yang otomatis gitu, serta mampu melihat estimasi dari umur simpan lauk nasi jamblang sendiri untuk mendukung keamanan pangan dan mengurangi risiko kerusakan selama distribusi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.